Udah direkod? Oh, ya itu dibagi. Mana nggak kelihatan? Di pojok ini ya. Ini diapain sih? Kenapa temen? Nggak jadi apa? PR-nya nggak jadi. Oh, nggak. Oh, dia nggak mau terpisah kan? Nggak apa-apa, kalau suaranya kalian rasa lebih nyatu, Pak. Kalau enggak, mendingan wifi-nya terkeluar. Beda ya. Itu kan. Udah jam berapa ya? Satu sisi ke kanan-kananan. Ini ke kanan-kananan. Halo, veteran nasional. Oh, iya. Hah? Ini dan Odin berapa? Veteran ini berapa ya? Karena pakai ini. Jadi nggak pakai ini, masih begini. Kita tahu ini juga kita ada 2 orang coba. Ada Talia Ellen. Kalau Talia, teman-teman yang mau nyalain video ini juga boleh. Kita juga bisa lihat teman-teman. Tapi di mute bener. Kalau mau ngomong juga di mute dulu ya. Harusnya dinyalain betul. Tapi mungkin ya. Kalau teman-teman mau nanya soal kabar nih, gimana kabar Kojer? Gimana Kojer sehat? Namanya di chat aja. Tapi kalau nggak mau nanya ya udah nggak apa-apa gitu. Ada dengan dia dan sebagainya. Ibadah kita selesai. Ada di itu di Iya yang di forward sama kok kan? Kalau nggak kerja langsung di forwardnya sampai ke semua bukti chat yang ada. Semua platform lain 3 kali, WhatsApp 3 kali. Terus di Gomez sampai lingkungan yang udah nggak tepat dia kan tetap yang udah atas lagi.
Ting, 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 ting. Makanya dihapus. Dihapus lah. Berarti kok penghidupan. Ada Michael Gain sama Cindy. Ada David Vincent. Weh, ada David sama Andy. Halo, halo. Ini boleh ya dibuka videonya buat kayak sapa-sapa aja lah. Mungkin dalam ketemu juga. 6 bulan. Dapat. Halo Willy. Ada Berhan. Ya. Berhan. Teman-teman suara kita jelasnya di sini ya. Kalau misalkan kalau nggak jelas boleh di chat aja. Antara koneksi sebenarnya atau kita. Oke, ada ya. Ini sorry mungkin kalau ada yang pakai dia nama-nama nickname kita. Enggak. Bukan. Enggak. Kalau enggak ada yang nyalain videonya. Angga yes. Nah, boleh nyalain videonya enggak? Oke teman-teman, nanti acara kita hari ini juga ada gamesnya. Jadi teman-teman yang pengen nih dapetin hadiah yang menarik tentunya teman-teman juga harus perhatikan ini mulai dari tatanan ibadah yang awal sampai yang akhir. Soalnya kenapa? Jadi berkaitan dengan hadiah-hadiah yang teman-teman dapetin. Hadiahnya apa aja nih teman-teman, tungguin aja. Kita bakal ada 2 game, dan biasanya bakal itu sama mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kata-kata juga. Oh ya, buat teman-teman juga yang di sini belum masuk, bisa ajak teman-teman juga. Sorry. Halo. Oh ya, ada yang lain. Yang lebih lain. Teman-teman yang mungkin mau nanya, mungkin harus di-mute dulu ya kali suaranya sekarang. Kita mau nanya aja nanti. Kalau mau komen suaranya kurang jelas, kata-kata nanti bisa jadi. Halo Om. Ya Om. Tapi.
Felicia itu yang kemarin bulan. Iya kan? Felicia. Salah ya. Felicia dari oke, Felicia. Kayla ada juga Shalom. Dia Michael Yoga. Ya, enggak malu-malu nih, tapi udah. Oke, teman-teman, kita siapin dulu. Kita akan mulai ibadah. Teman-teman, berkata hati kita harus baca ini terus. Kita selalu berhubungan dengan tangannya, kita rasain dari dunia yang telah berlalu, dia sangat membantu, dia membantu kita bisa berhubungan, dan kita yakin dan sendiri sudah mulai kembali dari awal. Maka kita sudah juga pada waktu itu. Dia akan bisa mengalami. Yesus, Kau telah menolong segala yang baik dalam Engkau menjadikanku sebagai padamu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah menolong karya yang mulia dalam Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Kekuatan tanganmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku. Engkau menjadikanku serupa kepadamu dan berharga di matamu. Katakan Yesus, Kau telah menolong. Yesus, Kau telah menolong. Karya yang mulia dalam Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih
Allah yang setia tak pernah pergi Tuhan hanyamu Allah yang mulia sempurnakan hidupku agar Dia puji dan aku pujimu Allah yang setia tak pernah pergi Tuhan Allah yang mulia sempurnakan hidupku agar Oke, shalom semua. Shalom, yang ada di sini dan di rumah juga. Selamat pagi juga buat teman-teman semua yang udah ibadah bareng kita yang ada di tempat ini dan di rumah juga. Tapi selama itu juga jangan turun ya juga kita di rumah karena kita tetap harus semangat dan kita ibadah di rumah dari gereja. Oke, kalau gitu buat teman-teman di rumah kita ada yang berdiri untuk kita adakan ujian serukan kamu.
Pernyataan Tuhan itu begitu indah buat kita selama 27 tahun. Dia itu berjalan dimulai dari beberapa generasi yang megang, kita generasi yang lain, tidak lagi generasi yang lain, tapi semua itu berjalan satu-satu dengan Tuhan. Dan mengatakan kasih Tuhan, Tuhan bahagia Tuhan. Jadi kita sama kita dengan Tuhan, kita kemudian sama beribadah. Tiada Allah Tuhan yang seperti Allah, berkata penuh
pastikan aku selalu ada untukmu, tak berterusan. Menyembah Yesus, Tuhan rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama merayakan hari ulang tahun remaja kami, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sekalipun kondisi sulit yang menyusahkan, yang merepotkan, tetapi kami bersyukur, berterima kasih. Sukacita yang kami boleh alami bukan hanya kami yang ada di gereja, tetapi kami juga yang ada di rumah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberkati sekali lagi ibadah kami, memberkati kami yang boleh melayani baik di gereja dan juga kami yang beribadah baik di rumah. Tuhan berkati fasilitas internet yang boleh kami gunakan. Nyatakan anugerah dan berkat Tuhan. Pakai setiap internet ini, benda-benda yang mati ini boleh menyampaikan berita yang hidup, puji-pujian yang hidup, sehingga kami boleh merasakan kekuatan, berkat dan cinta kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk kita boleh sama-sama beribadah. Sorry ya Yopi ya, hilang dulu soalnya takut beroperasi. Oke, kita pada satu tema yang yaitu adalah neo spiritual atau new spiritual. Bagaimana kita boleh menjalankan iman ibadah kita kepada Tuhan, mengembalikan spiritualitas kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan. Dan terutama ketika kita boleh ada di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita boleh menyatakan iman kita kepada setiap mereka. Mari saya undang teman-teman kita membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai ayat 15. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 15. Yang lain boleh dibuka apa? Di belakang masih lega, tiduran juga boleh. Tapi yang di rumah harus duduk ya, jangan tiduran. Oke, udah ketemu? Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, pasal 18 ayat 9 sampai 15. Nah, ini bukan kesalahan, bukan di rumah kalian ya, tapi cuma kursi doang, tidak apa-apa. Oke, udah ketemu? Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 15. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10, ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, orang jahat, bukan pezina, bukan orang yang
Juga seperti pemungut cukai ini, aku berpuasa minggu, katanya biasa. Sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Nah, Tuhan Yesus berkata, ya, aku berkata kepadamu, orang ini nih, si pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dibenarkan Allah. Ya, dia pasif ya. Kalimatnya pasif. Dibenarkan Allah. Dan orang lain itu atau si orang Farisi itu tidak dibenarkan Allah. Sebab mungkin bahasanya dia membenarkan diri. Dia aktif membenarkan diri. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjamah mereka dan melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu yang bawa anak-anak kecil. Biasanya memang ada janggal ya. Gua kayaknya ngambil ayat 15 kok kayaknya mencolok sendiri dari apa namanya perikop yang tadi kita udah baca. Ya. Tapi nanti gua coba sambung-sambung. Nah, coba kita lihat ya. Kalau misalnya kalian nih di sekolah, kalian nggak di sekolah ya? Kalian di kampus enggak juga ya? Enggak juga ya. Nih bayangin lah ya, kalian di sekolahan atau kalian di kampus lah ya gitu. Nah, terus udah gitu kalian lagi jalan, terus tiba-tiba kalau biasa kalau orang papasan itu biasa lah ya, gitu. Tapi ini papasannya luar biasa, nyenggol, gubrak gitu sampai tas kita jatuh, terus buku kita berantakan, terus mungkin yang bawa alat makeup juga rata gitu kan. Terus begitu apa namanya yang nabrak itu misalnya ya yang pertama yang nabrak itu orangnya ganteng. Ya, kalau yang cewek yang nabrak orangnya cantik. Terus baunya badannya itu wangi. Terus udah gitu senyumnya itu aduh cute banget gitu kan kalau bahasa Indonesia gitu ya. Cute bener gitu kan. Terus udah gitu apa namanya bahasanya tuh halus. Sorry, aku lagi buru-buru, misalnya kan. Kalian rasanya kayak gimana ya? Langsung tiba kan ya, langsung kayaknya terenyuh kan. Atau misalnya kalian ditabrak sama satu orang, gubrak gitu ya. Barang-barang kalian juga berantakan, buku-buku berantakan, alat-alat makeup kalian juga berantakan. Terus udah gitu, tapi orang yang kedua ini, orangnya tuh kayaknya nyebelin banget gitu mukanya. Maaf ya, jelek gitu kan, terus hitam, mungkin bahasanya kayak gua gitu kan ya, juga jelek, hitam, hidup lagi kan, gitu. Terus kayak gitu, baunya juga bau apot kan, bau ketek kan, terus udah gitu, bau bawang ya, bau bawang masih ada lumayan ya. Ini kayak bau belum, maaf ya, habis buang air belum cecek gitu ya, belum cecek ya, belum cebok gitu kan. Terus udah gitu udah apa namanya ngomongnya kasar lagi sama kita. Minta maaf sih minta maaf, tapi sorry ya, gue lagi buru-buru gitu. Jadinya bikin hati kita tuh kayaknya jadi dongkol gitu, jadi kesel. Nah kira-kira kalau kalian sebagai orang yang ditabrak sama dua orang tadi, kalian itu maafin yang mana? Menurut kalian? Maafin yang pertama, yang good looking, yang bau badannya wangi, yang cute, kalau ngomong juga imut-imut, sorry ya, gitu. Atau orang yang kedua, udah jelek, hitam, hidup lagi, terus begitu baunya, waduh, gak enak banget gitu kan, kayak bau kecoa kali gitu ya. Terus kayak gitu, apa namanya, kecoa di bawah-bawah. Terus udah gitu ngomongnya kasar lagi, sorry ya, gitu. Kalian kira-kira ngampunin yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Menurut kalian? Yang pertama atau yang kedua? Hah?
jelas jawabannya? Jose, yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya diampuni. Oke, mantap. Maklum lah ya, ada calon pakar lah ya. Jadi jaim dikit gitu ya, dikit aja, jangan banyak. Elvina, kira-kira orang yang pertama atau yang kedua yang kalian bakal ampunin? Kalau kasih tanpa di chat ya, gitu. Siapa tahu itu jadi bahan pertanyaannya buat bahan kuis. Nah, oke ya. Nah, tadi kita udah lihat bahwa ada dua orang yang datang ke bait Allah. Yang satu masuk ke dalam apa istilahnya pelataran karena itu adalah dia orang Yahudi, orang Farisi, dan yang kedua jauh mungkin bahasanya itu adalah dia di tempat kalau waktu Tuhan Yesus itu obrak-abrik barang dagangan. Nah, itu adalah pelataran luar. Jadi kalau orang-orang asing yang percaya kepada Allah, orang Yahudi, lalu kemudian mereka juga adalah orang-orang pemungut cukai atau orang-orang yang mungkin bahasanya begitu ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang nggak pantas masuk begitu. Karena di dalam bait Allah itu ada pelataran di dalam khusus buat laki-laki orang Yahudi, sama ada pelataran di luar. Itu orang-orang yang asing, orang-orang yang bukan orang Yahudi yang menyembah kepada Allah, orang Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka itu doa atau si tahu kan? Nah, orang yang berdoa ini beda. Yang satu ya banggain dirinya, ya kita lihat tadi kan. Lalu kemudian dia menyebutkan semua yang sudah dia kerjakan, ya kan? Ya kan? Dia bilang aku bersyukur. Biasanya kalau orang Yahudi itu bilangnya begini, aku bersyukur. Mereka 3 kali berdoa dalam sehari. Mereka bersyukurnya itu aku dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan orang Afrika, bukan orang Indonesia, bukan orang Ambon, bukan orang Manado, bukan orang Batak, kira-kira gitu. Lalu kemudian aku berdoa bersyukur karena aku itu adalah orang laki-laki, bukan perempuan. Jadi mereka masih beda-bedain antara laki-laki sama perempuan. Terus udah gitu yang ketiga, aku bersyukur itu aku dilahirkan sebagai orang bukan pendosa, bukan kayak orang pemungut cukai ini. Kita tahu sama-sama kalau orang pemungut cukai itu adalah nanggung pajak dari rakyat, lalu serahinnya itu adalah ke bangsa penjajah. Dalam hal ini adalah orang Romawi. Nah, itu pemungut cukai itu paling disepelin, paling dibenci sama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kita lihat ya. Jadi ada yang namanya hal-hal yang dilakukan sama orang, ada juga orang yang kedua itu si pemungut cukai itu doanya jauh-jauh, nggak berani melihat ke atas, nggak berani menengadah ke langit, dia pukul dirinya, dia bilang Tuhan kasihani aku orang yang berdosa. Ya. Nah, jadi ada dua tipe orang yang bawa segala sesuatu yang sudah dia kerjakan kepada Tuhan, sama ada satu lagi orang yang dia merasa dirinya itu nggak patut disayang sama Tuhan. Ya kan? Kalau orang yang pertama itu dia bawa mungkin bahasa gua ya di slide yang selanjutnya itu ada piagam sama piala. Ya, piagam sama piala. Kalau orang yang bawa piagam, punya piala, itu adalah orang yang apa istilahnya hebat, gitu kan? Ya kan? Punya piala misalnya lomba karaoke, punya piala tarik tambang, punya piala tadi basket, punya piala segala macam piala kita punya lah ya. Jadi ada orang yang punya piala, biasanya kalau kita dapat pialanya taruhnya di mana? Biasanya di mana? Kalau di rumah tuh taruhnya di kamar mandi, di gudang, di tempat makan, atau di ruang tamu, atau di teras, atau di pagar di depan. Biasanya taruh di mana?
Gimana? Di mana aja boleh. Biasanya di mana? Di ruang tamu. Kenapa di ruang tamu? Itu ruangan jarang-jarang kita datengin. Oh, sebagai pajangan. Oke. Pajangan atau kebanggaan? Pajangan kebanggaan. Oke. Lihat nih, anak buah juara 1. Lomba fisika se-Bandung. Lihat nih, anak buah juara puisi se-RT. Lihat nih, anak buah juara lomba kuis Alkitab di GKI Kanaan. Bangga kan? Gitu kan? Jadi segala sesuatu yang kita sudah lakukan, mungkin bahasa kerennya itu achievement. Achievement itu apa ya? Pencapaian gitu ya, bahasa tadi yang mengucapkan itu ya, yang betarin ya, pencapaian. Sesuatu yang kita sudah kerjain, lalu kemudian kita dapat penghargaan, ya kan? Itu yang biasa disebut sebagai piagam. Nah, jadi kalau kita sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, kita bangga dengan apa yang kita sudah lakukan. Pencapaian gua, eksistensi diri gua tuh kayaknya gimana gitu. Nah, itu biasa yang disebut sebagai manusia normal. Itu kayak gitu. Tapi Tuhan nggak pengen yang model-model kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, yang dibenarkan itu adalah orang yang nomor 2. Ya kan? Dia menyalahkan dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia berdosa, lalu dia minta pengasihan daripada Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Nah, itu yang namanya anugerah dari Tuhan, the grace of God. Ya, yang namanya the grace of God. Sama seperti yang Tuhan mau menyatakan di sini. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa orang yang dibenarkan sama Tuhan adalah orang yang diberikan berkat oleh Tuhan. Bukan berdasarkan achievement gue apa, gitu. Enggak. Apa yang gue sudah lakukan, enggak. Segala penghargaan yang sudah gue dapetin dan gue raih, enggak. Tetapi anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi itulah contoh orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, spiritualitas kita, kerohanian kita harus seperti orang yang nomor 2. Kita sadar bahwa kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Betul kan? Kepintaran lu dapat dari mana? Dari usaha lu belajar? Begitu? Enggak kan? Kita belajar. Kalau Tuhan nggak kasih kita kepintaran, kita tetap bodoh. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita punya itu adalah sebenarnya anugerah Tuhan. Napas hidup kita itu anugerah Tuhan. Setiap yang kita kerjakan dan kita bisa lakukan itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Ya? Jadi Tuhan pengen membentuk hidup kita, kerohanian kita, bahwa kita sadar bahwa segala yang kita punya, segala yang kita bisa lakukan itu sebenarnya adalah Tuhan berikan. Nah, makanya ayatnya itu nyambung dengan ayat yang selanjutnya. Waktu Tuhan Yesus itu didatengin sama anak-anak kecil. Ya. Kalau orang dewasa sama anak kecil, kira-kira orang dewasa punya segala sesuatu, anak kecil punya nggak? Bajunya ada dikasih sama papa mama. Betul kan? Baju kita, kemeja kita, siapa yang beli? Ya mungkin teman-teman di sini masih ada yang dibeli sama papa mama. Tapi ada yang udah pada kerja. Kita sepatunya siapa yang beli? Dia sendiri. Dia sendiri atau dibeli papa? Dia sendiri. Tapi kemejanya dibeliin mama atau dibeli sendiri? Oh dikasih. Susah. Kasio ya. Kasih itu singkatan dari dikasih orang ya. Nah, lihat ya. Ada orang-orang yang dikasih papa, mama, dikasih teman, dikasih orang sama orang lain. Itu yang namanya anak-anak apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, sudah bisa bekerja, sudah bisa berpenghasilan,
Mungkin apa yang nempel sama badannya itu dia beli sendiri. Ya, kalau misalnya dia beli sendiri, bangga. Bangga nggak kalau bisa beli barang sendiri? Bangga dong? Bangga kan? Bangga. Oh, lihat nih. Just mau beli sendiri. Beli sendiri, lihat nih. Oh, kita kemana-mana. Mungkin kalau perlu mereknya itu nggak boleh dilepas kan? Kalau perlu harganya masih ada. Kenapa? Beli sendiri. Beli sendiri, bangga dengan beli sendiri. Nah, itulah contoh beda antara orang yang dewasa sama anak-anak. Kalau anak-anak itu udah punya apa-apa. Bajunya dikasih sama mama papa. Makanannya dikasih sama mama papa. Tinggalnya dulu sama mama papa. Beda sama orang yang dewasa. Makan bisa beli sendiri. Baju bisa beli sendiri. Rumah bisa bangun sendiri. Hati-hati dengan kedewasaan rohani kita yang terkadang sudah nggak mau perlu lagi Tuhan. Saya bisa sendiri. Sampai kita mati, hidup rohani kita harus seperti rohani anak-anak. Dan kemudian Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa, saya nggak bergantung dengan ya. Jadi itu yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa saya bisa, tanpa Tuhan saya bisa. Kita masih terus berdiri. Sampai kita mati sekalipun kita masih berdiri. Karena hidup kita adalah hidup anugerah. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan yang menyatakan kasih di dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan yang kiranya boleh campur kami di dalam setiap kehidupan, setiap langkah kami, dimanapun berada. Baik kami ada di rumah, ataupun kami bersama-sama di tempat kami, ataupun sedikit waktu lagi jika kami kembali ke sekolah, atau ke kampus kami, atau ke tempat pekerjaan kami. Tuhan di sini menyatakan kasih dan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Kami tidak sanggup berjalan sendirian. Kami memerlukan Tuhan. Dan jangan biarkan kami bangga akan hidup kami, akan diri kami, akan apa yang sudah kami raih, akan apa yang sudah kami dapatkan, akan apa yang sudah kami kerjakan. Tuhan, ampuni kami ketika hidup kami sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Sekali lagi dengan hati yang berkeluh di hadapan Tuhan, kami mengakui bahwa hidup kami adalah hidup yang hampa, yang tiada apa-apa. Hidup kami baru berarti ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kami baru berarti ketika kami mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kami berarti ketika kami bergantung kepada Tuhan. Di sini kami anak-anakmu berarti semua. Berarti teman-teman yang ada di gereja, berarti teman-teman yang ada di rumah. Kita kasih dan di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Sampai tetap berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Yesus. Buat teman-teman semua, kita persembahan dan bagi teman-teman nih yang memberikan persembahan dapat mengumpulkannya dalam sendiri, dalam anak sendiri, dan menyerahkan berbeda pada saat ibadah mau dilaksanakan kembali. Atau nih teman-teman juga dapat melakukan transfer ke rekening yang sudah tertera yang disiapkan oleh teman-teman semua tadi. Jadi teman-teman sendiri bisa langsung saja memberikan persembahan melalui rekening sudah tertera di kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita akan menerima Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Oke teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam acara, tapi sebelum itu kita masuk dulu seperti itu. Teman-teman di rumah, halo, oke, halo, halo lagi. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk dalam game. Teman-teman kalau misalkan membuka ini, teman-teman kita undang teman-teman buat nyalain videonya ya. Jangan malu-malu, gak apa-apa kok. Oke, udah semua nyalain videonya belum ya? Oke, Willy, Alvin, Angga, kita akan main games nih. Wah mantap. Ayo belum nyalain videonya, boleh yuk. Kita juga pengen minta kalian. Oke, halo. Open cam ya, open cam. Yang biasa main game udah pasti udah open cam. Open cam. Ada Willy. Nanti nih, pada malu-malu nih. Yang nggak buka apa kamera, ini loh ada hadiah. Hadiahnya wow banget. Soalnya kita ke 27 hadiahnya ada 27 hadiah. Yeay. Ada 27 hadiah. Ini buat teman-teman semua. Jangan sampai ketinggalan. Tapi buat 5 pemenang, jadi hitung aja. Sisanya itu nanti buat food belum semua nih. Ayo. Nggak usah malu-malu. Bernard sama Angel samping-sampingan
Yobel. Nah, buat teman-teman nih nggak nyalain videonya, nggak bisa ikutan Jens nih, soalnya soalnya kita perlu video kalian nih, bukan muka kalian. Soalnya Jensnya menyangkut sama kalian nih, jadi kalian harus interaksi juga sama Jensnya. Jadi kita nggak bisa tahu nih kalau kalian bisa jawab atau enggak, begitu ya. YouTuber. Ayo yang lain. Ada Rehan, Rehan yang lain videonya. Oh jangan dulu aja ya. Henry Widus lagi di jalan ya. Oke, kita jelasin dulu aja gamenya ya. Tadi teman-teman udah pada dengerin semua kan ibadah dari awal banget sampai ke akhir. Nah itu akan jadi jawaban jadi kayak sebagai acuan jawaban kalian. Gak usah deket-deket kalian. Oke. Jadi acuan jawaban kalian buat menjawab salah satu dua games yang Suara gue jelaskan nih di sini ya teman-teman ya. Bisa anggukan kepala, kasih jempol. Oke, ketiga. Nah, jadi games pertama ini kita bakal ngajar kalian kuis cari barang. Ya, makanya kita perlu muka kalian yang belum. Wah, mana nih? Tengah lagi. Oke, yang main yang buka video ya. Cara ngambil hadiahnya gimana kan? Kalau saya nanti kita yang anterin sama video. Kalian bilang aja misalnya rumah kalian di Kopo, lu bilangnya Cibiru, gimana Cibiru jadi dia anterin ya. Pokoknya jauh-jauh aja nggak apa-apa. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai aja. Oke. Ini teman-teman juga yang belum on kameranya, nggak apa-apa nih nggak ikutan game, atau kita dulu sama game yang satunya. Nggak apa-apa ini dulu aja. Oke, jadi teman-teman, tadi kan udah dari khotbahnya Kojem dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman semua bisa nanti gue kasih satu ayat dari beberapa ayat, nanti kalian cari nih, misalkan Filemon katanya. Filemon 1 bla bla bla. Nah, kata-kata beberapa, misalnya kata-kata 19, kalian cari nih apa sih dari kata-kata itu, misalkan contohnya candi. Nah, kalian cari candi. Mau di print kayak mau fotonya ada kayak kalian bisa tunjukin fotonya kayak gitu ya. Tapi jangan foto ya, itu cuma contoh. Kalian harus cari barangnya. Soalnya cari gampang. Barang itu gampang. Gue bingung belinya gimana. Oke, teman-teman siap? Bisa kasih jempolnya lewat emo. Nah, cara kalian jawab, nanti misalkan gue kasih ayatnya bla 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 bla. Nah, kalian cara jawabnya itu, kalian cari dulu barangnya kan, kalian cari barangnya. Kalau kalian udah nemu, kalian langsung bisa chat. Kok udah nemu nih, guys udah nemu nih. Guys udah nemu nih. Nah, kalian langsung bisa chat aja, tapi nggak usah nyalain suara ya. Nanti ada admin. Chatnya isinya apa? Udah nemu nih gitu. Aku jangan sebutin barangnya. Iya, jangan udah kasih jangan disebutin ya, betul. Barangnya mesti ditunjukin. Kalian sebutin, nanti kita tunjukin barangnya, kalian baru tunjukin ya.
Jadi nggak kayak paduan-paduan gitu kan repot juga. Nanti ada review kok. Nanti kalau misalkan kalian merasa kalian jawab duluan tapi review malah nunjukin orang lain, salah review ya. Oke. Oke. Yang pertama, udah siap? Catat nih, saham bisa. Yuli nggak ikut Will tadi nyalain video Will? Nggak usah, karena aku bikin soal. Iya. Oke, ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat 11 kata yang ke-19. Kalian langsung bisa cari jawabannya. Langsung cari aja di rumah. Kan kalau misalkan mau langsung cari aja di rumah. Kata dasarnya. Oke, kata dasarnya. Jadi ayat ke-19 kata dasarnya. Oke. Wah, langsung lari dulu. Langsung ada yang lari. Yeay. Langsung cari. Siapa tuh? Udah? Hah? Ya. Pastiin koleksi kalian itu lancar juga ya, teman-teman. Takutnya kalian nemu jawabannya tapi berhubung internet jadi delay jadinya. Bisa kasih jempol, bisa kasih beri chat sih sebenarnya. Anda udah nemu belum kan? Kejadian 1 ayat 11 kata ke-19. 19. Nah, gimana dong? Ya udah, lu udah buat sebut lagi. Tuh, dapat Nathan. Nathan. Barangnya tunjukin. Apa tuh? Ular. Singkongnya. Mangga. Ya itu contoh. Nggak boleh itu. Nah, kita cek jawabannya sambil cek. Kasih situ kan. Tapi jawabannya sih masih kurang tepat nih. Kalau kamu mau apa nanti si buahnya boleh sampai ketemu si kata dasarnya. Coba lihat lagi di ayat ke-19 kata dasarnya. Berapa? Nemuin si itunya. Kamu tuh hampir benar, tapi kita harus nemuin si itunya. Nanti mesti kupas, dagingnya mesti dimakan dulu. Bagi-bagi ke tetangga, ya. Ada yang udah nemu? Ya. Kata Sherin saya masih kurang tepat. Jadi kalau salah video, ya. Video lo ngerti nggak sih permainannya? Maaf dulu nih sebelumnya, ngerti nggak? Kalau ngerti nggak apa-apa. Tolong cari. Pokoknya gue yang ke rumah kalian nih gue kasih. Serius? Ya. Oke deh kita kasih tahu aja lah jawabannya kali ya. Tahan dulu, Nathannya lagi ini. Lepas gua yakin. Ada Nathan? Nathan gimana Nathan? Sudah ketemu jawabannya? Langsung chat aja.
Belum. Angel. Jadi tadi jawabannya dan apa tuh dalamnya? Enggak, Apa tuh, Cel? Apa Cel? Bisa pakai apa aja sih sebenarnya? Ayo, Bin, cari Bin. Ayo Vin. Tuh, Suruh Dede cari. tetangga pasti ada. Lupa, Depan rumah juga. kakak. Siapa? Siapa? Enggak. Ayo, Kak. Tunjukin, Kak. Wih, apa tuh? Diam. Biji, ruangan Angga. Pintar nih si Angga. Ya, itu gerakannya apa dari bawah gitu kalau dari dia, jadi dia langsung ngomong gitu. Benar ada dua. Selamat buat Angga. Lin, enggak rumah lu dekat kan? Nanti bilang aja jauhan gitu rumah lu di mana, di sebelah anterin pergi. Bagiannya. Oke. Kita main ke. Oke, sekarang soal kedua. Jadi yang pertama tuh biji ya. Kalau gue sih mikirnya, gue tunjukin aja mata gue biji mata. Wih, gitu banget sih. Jadi menang aja langsung. Biji mata. Udah selesai, ini menang gitu. Ini kan gak usah repot-repot dari kuasi dari biji gue gitu ya. Tapi itu juga pasti salah gitu. Oke. Soal yang kedua. Siap. Udah siap banget. Filemon 1 ayat 12 kata ke-7. Filemon 1 oke, ayat ke-12 dan kata ke-7. Yang udah nemu langsung boleh aja cari. Cari. 1, 2, 3, 4, 5. Ahmad. Filemon 1 ayat 12 kata ke-7. Ayo, Nathan. Angga diam-diam. Bagus. Tunggu, David. David. Apa David? Buah apa tuh? Mangga. Betul. Jadi buah aja soalnya. Sama lagi musim mangga ya, musim penghujan. Betul. Nanti bisa kabarin. Udah ada itu ya nama alamatnya sebenarnya itu bisa. David. Oh David tuh Nathan lagi sih. Ya, gampang ya. Oke, yang ketiga David ya. Tinggal satu soal lagi nih yang buat part pertama. Oke, soal yang terakhir. Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat 22 kata ke-23. Yang udah nemu langsung boleh aja masuk chat. Lukas 19 ayat 22 kata ke-23.
Ayo, 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 ayo. Nemu. Apa tuh? Apa coba tunjukin? Tunjukin barangmu, ayo. On cam. Yuk, mana yuk barangnya yuk? Tuh. Oke, selamat ya buat teman-teman semua. Tapi nggak cuma itu tipsnya. Oke, selanjutnya ada 2 lagi nih games buat kalian semua dan 1 game 2 soal. 1 game 2 soal. Oke. Gue kurang paham juga. Oke, Vicky boleh share screen. Jangan lu nggak ngerti juga di cara mainnya. Sama tuh. Yang belum kebagian bisa kejar sekarang game yang kedua. Nah, sistemnya ini nggak kayak harus yang udah menang nggak boleh jawab lagi kan ya? Boleh lagi kan ya? Oke, yang udah jawab bisa jawab lagi. Terus kasih ke temennya yang belum dapat hadiahnya. Jadi ganti tanda-tanda. Jadi Itu namanya kasih. Kalau kasih Pak, Ya udah. Mikir lagi capek. Oke, udah di-share. Di sini belum. Halo, oke, halo. Oke. Nah, jadi ayatnya ini tadi udah dibacain pas kojem khotbah. Nah, kalian bisa susun ayat-ayat ini. Kita nggak bakal kasih tahu ayat dari mana, pasal berapa, ayat berapa. Nah, kalian harus cari sebelumnya ayat ini. Susun ayat. Dulunya yang tadi kojem khotbah ya. Bisa open video juga nggak apa-apa lah ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih malu-malu nih, buat teman-teman yang masih malu-malu nih nggak pengen video, bisa chat aja. Oke. Susun ayat. Langsung di-chat aja ya kalau udah susun ayatnya. Nah itu jawabannya. Gimana gitu? Selamat buat JKN. Ulang tahun kan? Ya. Oke, susun ayat nih. Yang tadi udah dengerin khotbahnya dari awal. Nah, mukanya pada bingung, dengerin nggak ada ya? Atau mau sekali satu sesi lagi, Pak boleh khotbah lagi dari awal. Oke. Enggak, bercanda ya. Kalau nggak bisa jawab, berikan tangan ya. Tetap aja soalnya ini, soalnya kita ada soalnya lagi. Kak. Oke, ada. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa. Ulang nih. Oh, apa-apa, boleh. Yeah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Betul nggak, Kojem?
Boleh sebutin pasal dan ayatnya dulu kali ya. Eh, Coba sebutin pasal dan ayatnya. Lukas baru bacain lagi 18. ayatnya. Oke, gue mau mic-nya. Lukas Oke, 18. boleh lagi. Lukas 18 ayat 14. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sadis, betul banget. Oke. Dicatatnya boleh Bernard. Bernard susu. Oke. Siap buat teman-teman yang belum dapat. Soal nomor 2 dan paling terakhir. Oke. Nah, ini dia. Yang udah pada dapat ayatnya, boleh langsung chat. Nanti gua tolongin mic laptopnya. Kalian juga nggak bakal tahu sih gua tolongin mic. Aduh, kayak santai buat ngecek jawabannya. Happy Sunday juga dong. Tapi ini kita lagi main susun ayat nih kok. Jadi happy Sunday. Sundaynya happy sih. Iya sih ya. Tapi nggak penting banget. Ayo dong, ayo. Kita diomongin nggak usah nyari video aja, sudah dimatiin semua videonya. Ayo, ada Kila, ada El Glory, Gilbert, Kayla itu tetangga loh. itu mah baby Thailand ya. Sayur. Oke, ada susun ayat nih, ada iya, ada itu. Ada iya, ada itu. Ada berbagai, ada beberapa. Ini banyak kata-kata repetisi, jadi kan harus baca benar-benar ya. Nanti sebelumnya juga ada pengulangan kata. Kan? Bernard lagi nyari lagi. Sikapnya. Ini hadiahnya tenang aja, bakal kalian bisa pakai buat mungkin mau kemana-mana bisa dipakai, nggak kemana-mana juga ya bisa aja sih kalau mau dipakai lo ya. Namanya juga barang bisa dipakai bisa enggak, cocok-cocokan aja hadiahnya. Kalau nggak suka ya kasih orang itu. Ya bisa balikin ke panitia. Oh bisa refund juga. Oh nggak pakai. Oh tutup aja. Nggak minat. Tenang aja, ya. Jadi ada kayak sesi khusus sama pergian gitu ya. Angga, Calvin, Nathanael, ada yang udah nemu? Ini malah komen. Telinga lu gede yo. Yang sebelah mana? Kalau duanya gede sebelah, pusing. OTW dulu guys, katakan. Jadi nggak ikutan. Demi hadiah, terakhir yuk. Bisa aja, kan jawabannya. Ayo teman-teman masih ditungguin. Ini yang susah banget sih. Ini nggak premium. Teman-teman kalau misalkan mati, kita kasih link alternatif ya. Ayo. Ini enggak. Recording. Saya aja. Ya enggak, itu kan kok udah ngomong ini dan dia panik aja mereka. Dan gue ikut panik. Oke, Angga, boleh Angga. Malah senyum-senyum sih Angga. Senyumin balik nih. Oh ya, enggak. Oke, teman-teman nih yang belum bagian jawab nih. Ayo dong, ayo. Mana si Glory? Gilbert? David? Ada Gaby. Jawaban dulu. Nyala di rumah. Justin. Iya. NSS. Malah dicoret-coret.
Oke, belum jawab nih. Ayo. Kalau enggak, hadiahnya kita bagi ke Pak Jasto kan. Keluarnya deh kok, ini perjanjian lama, perjanjian baru nih. Kok masih ke itu mah harus sebanyak gitu tuh kayak sembako ini gitu malah kita tuh. Yang buat pengurusnya. Oh iya. Oh ini perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Saya juga lupa juga. Satu. Satu. Aduh dia panca lagi. Oke. Ada? Bernard, ayo. Angga lu apal kan? Angga satu Ayat. Nah, gue tuh nanya clue ke si Kodir. Dia juga Oh, ada. clue-nya langsung kita bacain aja ya. Dan oke, ini perjanjian baru nih teman-teman. Bisa cara. Jadi ada dua kitab itu yang menyangkut satu dua buat jemaat di Korintus. Oke, ya udah gitu jemaat. Oke, buat jemaat di Korintus satu buat jemaat di Korintus dua buat jemaat di Korintus. Oke. Misalkan lagi contohnya 1 Korintus 30. Ada. Dikit banget. Ada kita udah jalan terus nih. Ayo biar gue udah bingung ngomong apa lagi teman-temannya. Udahlah, kok gitu ya. Jadi boleh. Oke. Ya, ini Pak cepet-cepet buka Alkitab. Jadi oh iya, siap. Coba dicek dulu. Boleh sama kitabnya di mana, pasal berapa, ayat berapa? Dicat saja. Mantap. Karena itu seperti tulis barang siapa yang menemukan dapat yang mengenal dalam Tuhan. Betul apa aja? Betul. Oke, teman-teman semua yang udah dapat hadiahnya nanti kita bakal kasih juga ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngambil ya, betul kan? Nanti kalau teman-teman kangen mau ketemu siapa boleh langsung aja. Pengen dong diantarin sama siapa? Ya juga sih kayak gitu ya. Michael Gunawan atau Michael Gunawan benar nggak? Michael Gunawan ya? Soalnya ada 50 Michael kita begini. Michael pakai lampu. Anggap aja betul, ya? Bukan aja. Iya, anggap aja. Kalau nanti diangkat, bukan gue. Jadi kita cari Michael yang lain. Satu pertanyaan lagi buat Michael gitu ya. Cari siapa Michael? Oke, kita Michael Gunawan. Nah itu kan belum ada. Betul ya, Michael Gunawan yang di sini. Oh, betul dia kasih jempol. Oke, Michael. Jadi kita udah dapat 5 pemenang nih teman-teman. Bisa dapat hadiahnya. Oke, dibacain lagi ya. Pertama, kedua ada David, yang ketiga ada Nathan,
Oke. Selamat. Kita juga bakal tiup lilin. Di teman-teman jangan live dulu ya. Teman-teman bisa niup secara virtual. Oke. Happy birthday. Berhubung kita nggak boleh niup, aturan pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 jadinya. Oke. Jadi nggak boleh niup lilin ini, kita kipas ya. Tapi sebelum itu kita nyanyiin dulu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Lilin 6 lilin ini menandakan ulang tahun kita yang ke-27. Oh ya 7. Ya betul. Kopi sama itu mirip. Yang 6 loh, 1, 2, 3. Siapa yang mau bahasa itu? Kita komika boleh buat simbolis. Saya lagi berhubung ini sih kita nggak boleh ngumpul buat ngibul ini ya. Jadi mungkin simbolis 1 orang aja buat bikin simbolis. Buat dipelajari ya. Oke. Make obis dulu. Ini obisnya sama saya. Oke. Hitungan ketiga. Mika boleh tiup lilinnya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, kalau ini boleh bikin kita berdoa buat ulang tahun kita yang ke-27. Kita berdoa ya. Bersyukur karena anugerah kasih Tuhan, kemurahan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merayakan ulang tahun remaja yang ke-27. Kami bersyukur sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami, teman-teman, baik yang kami ada di gereja ataupun kami yang ada di rumah. Biarlah kami boleh sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kami boleh sama-sama bersukacita sekalipun kami harus melakukan ibadah secara virtual. Tuhan yang kiranya boleh memberkati persekutuan remaja, komisi remaja GKI Kanaan, khususnya di waktu-waktu mendatang, di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati seluruh anggota remaja dan juga seluruh badan pengurus remaja. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak remaja GKI Kanaan boleh menjadi terang garam bahkan saksi-saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah keluarga, teman-teman, bahkan setiap orang yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh. Kita akan jumpa lagi minggu depan. God bless you guys. Apa ini? Saya pura-pura. Bye, guys. Bye-bye. Enggak. Sama.